Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Adam Firdaus. Saya berasal dari UIN Cybersyekh Nurjati Cirebon. Saya dari kelompok 4B, angkatan 52. Di sini saya akan memaparkan tentang tugas individu 4, asinkronus agenda 1, tentang yaitu kesiapsiagaan bela negara. Apa itu kesiapsiagaan bela negara? Yaitu adalah sebuah pondasi kokoh untuk menjaga kedaulatan bangsa. Mari kita selami makna pentingnya dan bagaimana setiap individu dapat berkontribusi dalam kesiapsiagaan bela negara. Memahami bela negara, definisi dan manfaatnya. Kesiapsiagaan bela negara adalah sebuah sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi kecintaan pada negara, Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi, serta kerelaan berkorban demi mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ini bukan hanya sekedar tugas militer, melainkan tanggung jawab bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak intinya untuk seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, mengapa bela negara itu penting? Pertama, bela negara itu penting yaitu untuk kedaulatan bangsa, melindungi keutuhan wilayah dan menjaga eksistensi negara dari ancaman. Kedua, yaitu persatuan dan kesatuan, untuk mempererat tali persaudaraan antar warga negara dalam keberagaman. Ketiga, yaitu untuk pembangunan nasional demi menciptakan sebuah lingkungan yang stabil untuk memajukan ekonomi dan sosial. Keempat, yaitu peran global, yaitu untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia dan berkontribusi pada perdamaian. Kemudian ada juga membangun unsur-unsur kesiapsiagaan. Yang pertama itu ada kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu dengan cara mengenal sejarah bangsa negara Republik Indonesia, budayanya seperti apa, dan identitas bangsa sendiri. Kemudian ada kesiapan fisik dan mental, yaitu dengan menjaga kesehatan tubuh dan pikiran agar selalu prima, yaitu dengan cara berolahraga setiap pagi atau olahraga rutin setiap hari, setiap minggu, menjadwalkan untuk refreshing dan lainnya. Kemudian ada juga partisipasi aktif, eh, yaitu dengan cara terlibat dalam kegiatan positif untuk kemajuan masyarakat dengan cara ikut kajian, ikut acara workshop, seminar, dan lain-lain. Kemudian ada juga kesadaran hukum dan etika, yaitu kita perlu mematuhi peraturan yang ada dan berlaku dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Kemudian ada juga indikator kesiapsiagaan. Nah, indikator kesiapsiagaan ini ada 6, yaitu ada sikap nasionalisme, kemampuan fisik, partisipasi aktif, wawasan kebangsaan, mental dan spiritual kuat, dan juga kewajiban warga negara. Kesiapsiagaan bela negara dapat diukur dari berbagai indikator yang mencerminkan komitmen dan kapasitas individu. Yang pertama, sikap nasionalisme, yaitu sebuah sikap cinta tanah air dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Kedua, yaitu kemampuan fisik, di mana bisa dilihat dari kesehatan fisik warganya dan keterampilan dasar pertahanan diri. Ketiga, partisipasi aktif, kontribusi warga masyarakatnya dalam berbagai bidang pembangunan. Keempat, wawasan kebangsaan, pemahaman mendalam tentang Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, ataupun Pancasila dan yang lainnya. Kelima, mental dan spiritual yang kuat, untuk ketahanan diri, integritas, dan nilai-nilai luhur. Kelima, kewajiban warga negara. Masyarakat harus bertanggung jawab dan kesadaran akan hak serta kewajibannya. Aplikasi nyata bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Bela negara bukan hanya sebuah konsep abstrak, tetapi dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa contoh konkretnya. Wujud kesiapsiagaan dalam tindakan. Pertama, mengikuti pelatihan. Nah, aktif dalam pendidikan pelatihan bela negara. Seperti jika kamu siswa atau mahasiswa bisa mengikuti paskibra atau resimen mahasiswa. Kemudian ada juga menjaga lingkungan. Kita berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal. Contohnya buang sampah pada tempatnya,
ikut menjaga ketertiban, ikut apa namanya seperti poskamling, seperti itu. Kemudian meningkatkan wawasan, membaca dan memahami isu-isu kebangsaan serta menyebarkan nilai-nilai positif. Kita perlu membaca dan memahami isu-isu kebangsaan yang ada saat ini. Jangan sampai kita terkena hoak dan kita perlu memfilter isu-isu yang ada. Kemudian yang keempat itu ada kesiapan fisik dan mental. Itu dengan cara seperti menjaga gaya hidup yang sehat, melatih mental untuk menghadapi tantangan. Kemudian membangun masa depan yang gemilang. Kesiapsiagaan bela negara adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa dengan kesadaran dan partisipasi aktif setiap warga. Kita dapat menciptakan Indonesia yang kuat, maju, dan sejahtera. Pembentukan karakter nasionalisme harus dimulai sejak dini, menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap sanubari anak bangsa. Bersatu dalam bela negara. Nah, pada akhirnya, kesimpulannya, bela negara bukan hanya angkat senjata saja, tapi juga berjuang untuk kemajuan bangsa dalam segala bidang. Mari kita bersama-sama mewujudkan kesiapsiagaan bela negara sebagai bagian dari jati diri kita, Indonesia maju, Indonesia jaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.